Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dengan Maira TV YouTube channel untuk membahasakan Sirah Nabawiyah kisah Rasulullah bagian yang ke-19. Dalam COVID-19 ini, mohon semua yang menonton apabila keluar rumah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga, minum vitamin, dan makan makanan yang bergizi agar semuanya sehat afiat ya. Untuk semua anak-anakku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku, dan sahabat-sahabatku semua, ikuti protokol kesehatan dengan benar. Untuk hari ini kita mulai dengan bagian yang ke-19. Jangan lupa like, subscribe, komen, bagikan. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk bab ini kita masalah hilful fudhul, yaitu selain mengikuti peperangan, Muhammad yang masih remaja juga mengikuti sebuah perjanjian yang amat baik. Perjanjian itu telah dikenal dengan nama perjanjian hilful fudhul. Perjanjian itu bertujuan untuk melindungi hak-hak para pedagang asing yang terdolimi, yang sering sekali didolimi di kota Mekah. Pencetus perjanjian itu adalah protes seorang pedagang asing, yaitu dari Yaman, yang saat itu bernama As bin Wa'il. Seorang saudagar Mekah itu tidak mau membayar hutangnya, maka pedagang Yaman tadi mengubah syair dan membacakannya di depan umum. Syair itu amat menggugah perasaan para pemuka Quraisy. Mereka khawatir apabila dibiarkan terus, maka pedagang asing tidak akan mau masuk ke Mekah. Amat merugi bagi Mekah apabila pedagang asing tidak mau masuk ke Mekah. Nah, apalagi perang Fijar juga mengakibatkan mulai terjadinya perpecahan di pihak Quraisy. Sepeninggal Abdul Muthalib, orang-orang Quraisy dari keluarga yang lain sudah mulai berani mencoba menentang kekuasaan pemerintah Quraisy. Maka dari itu, atas usulan Zubair bin Abdul Muthalib, seorang paman Muhammad yang orang-orang Quraisy dari keluarga Hashim, Zuhro bersepakat, Taim bersepakat untuk berkumpul dan berjanji atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, pembalasan bahwa Tuhan akan melindungi, berpihak kepada orang yang terzolimi itu sampai orang itu tertolong. Nah, pertemuan itu sendiri berlangsung di rumahnya Abdullah bin Judan At-Taimi, yang rumahnya itu megah sekali. Jadi Abdullah bin Judan At-Taimi ini orang yang kaya. Jadi perjanjian Hilful Fudhul ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak orang lemah. Muhammad ikut menyaksikan perjanjian itu dan amat sangat menyukai dengan perjanjian itu. Di kemudian hari, setelah diutus menjadi seorang Rasulullah, Muhammad bersabda, "Aku tidak suka mengganti perjanjian yang kuhadiri di rumah Ibnu Judan itu dengan jenis unta yang baik. Kalau sekarang aku diajak, pasti aku akan menolak." Jadi besarnya diat adalah pembayaran ganti rugi. Untuk kematian, wajah cacat total, ganti ruginya 100 ekor unta. Untuk kaki, tangan, mata jadi buta, diganti 50 ekor unta. Untuk wajah cacat total
diganti 100 ekor unta. Apabila luka sampai menembus otak, diganti 33 ekor unta. Cacat kelopak mata diganti 25 ekor unta. Satu jari hilang atau tulangnya retak diganti 15 ekor unta. Luka sampai tulangnya kelihatan diganti 10 ekor unta. Apabila satu gigi copot diganti 5 ekor unta. Demikian seterusnya dalam ketetapan yang rinci. Jadi dia tadi adalah mengganti rugi. Muhammad juga melewati masa remajanya dengan mengembalakan kambing. Beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, waktu Musa diutus, dia juga mengembalakan kambing. Waktu Nabi Daud diutus, Nabi Daud alaihissalam diutus, dia juga mengembalakan kambing. Aku diutus juga mengembalakan kambing, yaitu dari kambing sewaan dari keluarga di Ajiyat. Sambil mengembala, pikiran Muhammad menerawang. Siapa ya yang menciptakan bintang-bintang berkilau itu? Siapakah yang memberikan membuat udara untuk aku bisa bernafas sehingga aku bisa menghirupnya? Siapa yang membuat jantungku ini berdetak? Siapa yang membuat matahari mengejar bulan, bulan mengejar matahari? Itulah ribuan pertanyaan seperti itu membuat Muhammad selalu sibuk berpikir. Hal itu membuat akhlak beliau terjaga demikian baik dari perbuatan buruk yang sering terjadi di Mekah. Nah, pada saat itu orang menyembah patung di mana-mana. Laki-laki dan perempuan pergi berduaan padahal bukan muhrimnya, bukan suami istri. Orang-orang melakukan tawaf tanpa busana. Nah, juga pesta mabuk-mabukan setiap hari selalu ada, setiap malam, dan masih banyak keburukan yang lain. Meski demikian, pernah juga Muhammad ingin sekali pergi ke kota untuk melihat sebuah pesta pernikahan. Maka Muhammad minta tolong kepada teman sesama penggembala, tolong ya jaga gembala, tolong jagalah ini, aku mau ke kota akan melihat pesta pernikahan. Silahkan, kata temannya, silahkan, memang ini sudah waktunya giliran kamu untuk ke kota. Dengan itu Muhammad pergi ke kota, sudah mau masuk kota Mekah, melihat ada pesta pernikahan yang dengan tari-menari, musik yang begitu riuh. Namun belum sampai ke tempat pesta pernikahan, Nabi Muhammad SAW diberi rasa yang letih sekali sehingga beliau menyandarkan di dindingnya dengan tidur lelap sekali. Baru pagi harinya beliau bangun. Nah, setelah itu tidak jadi melihat acara pesta pernikahan tadi karena tertidur sehari semalam, paginya bangun. Namun Muhammad pun juga akan lihat lagi pada hari berikutnya. Belum sampai tiba di rumahnya, esok harinya sampai di ujung kota Mekah dengan maksud yang sama akan mendatangi pesta pernikahan. Kali ini sebelum tiba di tempat pesta pernikahan, dari atas langit terdengar musik yang begitu indah yang mana di dunia ini tidak ada. Jadi musik yang sangat indah sehingga membuat Muhammad terasa ngantuk. Akhirnya Muhammad tertidur lagi. Jadi tidak jadi melihat acara pesta pernikahan tadi. Maka dari itu musik yang membuat Muhammad dan ia pun kembali tertidur. Muhammad memutuskan, ya sudahlah, berarti aku tidak akan ke Mekah lagi, ke kota untuk melihat acara pesta itu, agar
itu dilindungi oleh Allah agar terhindar dari kenakalan yang sering dibuat para pemuda yang sebayanya. Akhlak Muhammad yang demikian baik selagi muda membuatnya disayang dan dipercaya semua orang hingga ia pun dijuluki Al-Amin, artinya yang dipercaya. Pertemuan pada hari ini sampai di sini dulu. Kita bertemu esok untuk bab yang selanjutnya. Apabila ada tutur kata yang keliru dari Umi Nini, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.